Gelar sudah di depan mata, Bobotoh harus lebih dewasa, jangan nodai momen bersejarah di GBLA. Nah, begitulah gambaran klub kebanggaan kita semua, khususnya Bobotoh sealam dunia. Siapa lagi kalau bukan Persib Bandung yang mana akan menghadapi laga pekan terakhir BRI Super League melawan Persijap Jepara. Hanya tinggal selangkah lagi Maung Bandung menuju hat-trick juara. Satu kemenangan, satu perayaan sempurna. Dan GBLA bisa berubah menjadi lautan air mata kebahagiaan. Malam yang akan dikenang selamanya oleh warga Bandung khususnya. Tapi justru di momen sebesar inilah dikhawatirkan muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Ulah segelintir oknum supporter yang tidak bisa menahan diri terlalu cepat berselebrasi menerobos masuk ke lapangan, melempar player dan tindakan-tindakan yang brutal lainnya yang bisa menghancurkan kerja keras tim satu musim penuh. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Bobotoh agar tidak merusak pesta juara Persib? Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Teman-teman, ada satu hal yang sering terjadi ketika tim sedang diambang juara. Supporter merasa pertandingan sudah selesai sebelum peluit panjang ditiupkan. Dan ini berbahaya. Karena sepak bola modern bukan cuma soal laga di lapangan, tapi juga soal keamanan pertandingan. Masuk ke lapangan sebelum laga usai dianggap invasi. Melempar player ke area pertandingan dianggap ancaman keselamatan. Menyerang pemain lawan itu tindakan kekerasan. Kalau pertandingan chaos, kalau pemain terancam, maka sanksi dari federasi datang tanpa ampun. Dan yang paling menyakitkan itu adalah yang dihukum bukan cuma pelaku, tapi klub yang dicintai ikut kena imbasnya. Teman-teman, sepak bola Eropa sudah memberi contoh kepada kita tentang bagaimana supporter bisa menghancurkan pesta juara klubnya sendiri. Itu yang terjadi pada laga derby Praha di Liga Ceko. Rivalitas antara Slavia Praha dan Sparta Praha dikenal sangat panas. Slavia Praha sedang unggul 3-2 atas rival abadi mereka, Sparta Praha. Hingga memasuki masa injury time babak kedua, tepatnya pada menit ke-97, hasil ini sebenarnya sudah cukup bagi Slavia untuk mengunci gelar juara Liga musim ini dengan menyisakan 3 pertandingan. Tapi sebelum peluit panjang ditiupkan oleh wasit, ratusan ultras dan supporter fanatik Slavia Praha justru menerobos brigade keamanan dan melakukan selebrasi prematur di dalam lapangan. Situasi berubah menjadi anarkis saat oknum supporter melemparkan player ke arah tribun tim tamu serta melakukan serangan fisik terhadap pemain Sparta Praha. Kiper Sparta dilaporkan menjadi korban pelemparan player dan disiram cairan. Karena masalah keamanan yang tidak terkendali, maka wasit terpaksa menghentikan pertandingan sebelum laga benar-benar selesai. Akibat kerusuhan massal tersebut, Asosiasi Sepak Bola Ceko atau LFA menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada Slavia Praha. Mereka dinyatakan kalah WO ya kan atau walkover 0-3. Laga yang awalnya dimenangkan oleh Slavia 3-2 dianulir dan kemenangan WO itu WO 3-0 diberikan kepada Sparta Praha. Akibat kekalahan WO itu, selisih poin Slavia Praha yang awalnya sangat jauh di puncak klasemen langsung terpangkas, membuat perburuan gelar juara liga kembali terbuka. Slavia juga dijatuhkan denda sebesar 10 juta koruna atau 357 euro. Tidak sampai di situ,
Slavia Praha juga dihukum 4 laga kandang berikutnya tanpa kehadiran penonton. Bayangkan, di saat tim tinggal hanya beberapa menit lagi menuju gelar juara, ulah segelintir supporter justru menciptakan bencana. Inilah ironi paling menyakitkan dalam sepak bola. Cukup di Liga Ceko aja. Jangan sampai ini terjadi di Liga Super Indonesia. Ya walaupun pada akhirnya Slavia Praha berhasil keluar sebagai juara dengan keunggulan 4 poin atas rivalnya Sparta Praha. Nah, teman-teman, kita lihat situasi Persib pada hari Sabtu nanti. GBLA dipastikan full, tiket ludes terjual. Bukan hanya ditonton puluhan ribu bobotoh di stadion, tapi jutaan pasang mata di seluruh Indonesia. Ada kamera di mana-mana, broadcast nasional, delegasi pertandingan, pengawas keamanan, rekaman VAR, serta dokumentasi media. Semua gerakan terekam. Satu player dilempar terlihat. Satu botol melayang tercatat. Satu orang menerobos pagar langsung menjadi bukti sidang disiplin. Jangan pernah berpikir, paling cuma denda aja kok. Sepak bola modern jauh lebih keras dari itu, teman-teman. Sanksi bisa berupa pertandingan tanpa penonton, denda miliaran, pengurangan poin, bahkan hukuman yang merusak nama baik klub bertahun-tahun. Dan yang paling berbahaya jika pertandingan berhenti karena chaos besar. Status laga bisa menjadi masalah serius. Karena itu, pada laga pekan terakhir nanti, yang dibutuhkan Persib bukan hanya dukungan, tapi perilaku yang lebih dewasa dari bobotoh. Musuh terbesar Pangeran Biru di pekan ke-34 nanti bukan cuma Persijap Jepara. Musuh terbesar Persib adalah euforia yang tidak terkendali. Karena saat manusia terlalu emosional, logika mulai hilang. Orang mulai berpikir gini, masuk ke lapangan sedikit nggak apa-apa. Lempar player cuma untuk seru-seruan. Padahal justru itu bisa menghancurkan semuanya. Cinta sejati kepada klub bukan ditunjukkan dengan tindakan brutal, teman-teman. Tapi dengan menjaga klub itu tetap aman. Kalau benar cinta Persib, maka lindungilah Persib. Jangan ganggu konsentrasi pemain sendiri. Jangan buat pertandingan dihentikan. Jangan beri federasi atau komdis alasan menghukum klub kebanggaan kita. Bayangkan teman-teman, pemain yang sudah bertarung habis-habisan satu musim, memberikan segalanya untuk klub yang ia bela, menahan segala tekanan luar biasa dari berbagai arah, hanya untuk satu tujuan yang sama, yaitu hat-trick juara. Terancam rusak jika ada segelintir supporter yang tidak bisa menunggu beberapa menit sampai peluit akhir berbunyi. Itu bukan loyalitas, itu ego yang dibungkus fanatisme. Jangan sampai ini terjadi lah ya kan. Yang aku khawatirkan itu teman-teman, ada pula nanti penyusup yang datang, ya kan, yang sudah yang sengaja merusak pesta Persib. Karena kita tahu tidak ada atau tidak ada satupun yang ingin Persib juara kecuali supporter. Jadi inilah momen bagi mereka untuk menjegal Persib setelah yang sudah-sudah gagal. Semoga ini cuma suuzon aku aja. Teman-teman, Boboto adalah salah satu identitas terbesar sepak bola Indonesia. Fanatik, militan, penuh gairah. Tapi dunia akan lebih menghormati Boboto kalau kalian bisa menunjukkan kedewasaan di momen bersejarah itu. Jangan masuk ke lapangan sebelum peluit panjang ditiupkan. Jangan lempar player ke area pertandingan. Jangan terpancing provokasi. Sabar dulu ya kan, santai. Jangan terburu-buru, apa yang mau dikejar? Persib udah pasti juara kok. Pak Aditya hingga Wak Haji Umuh Mukhtar juga menghimbau kepada Bobotoh jangan turun ke lapangan dan jangan buat kekacauan.
Saat ini manajemen sudah mengidentifikasi celah-celah yang bisa dimasuki penonton dan sudah mengantisipasi hal-hal tersebut. Manajemen, staf ofisial, dan para pemain sudah memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung. Dan saatnya kita sebagai supporter harus balas budi dengan mengikuti himbauan dan arahan agar tetap kondusif. Rayakan hat-trick juara itu dengan kehormatan, bukan dengan kekacauan. Karena satu tindakan yang berlebihan bisa menodai pesta bersejarah di GBLA. Aku percaya Bobotoh sekarang lebih dewasa. Mereka ini luar biasa, tiada duanya. Tidak mungkin bertindak anarkis yang buat nasib Persib jadi tragis hingga kita semua menangis histeris. Maung Bandung sudah sangat dekat dengan hat-trick juara. Hanya butuh hasil imbang aja. Jangan biarkan sejarah itu rusak oleh ketidaksabaran. Tahan diri beberapa menit, jangan turun ke lapangan. Demi kebahagiaan yang akan dikenang seumur hidup. Karena juara sejati itu bukan hanya pemain yang ada di lapangan, tapi juga supporter di tribun. Jadilah pelindung bagi Persib, bukan ancaman bagi Persib. Dan biarkan GBLA jadi tempat perayaan sempurna yang akan terus dikenang sampai anak cucu kita. Sebagai tempat lahirnya kejayaan, bukan tempat di mana mimpi hancur karena ulah sendiri. Jadi gimana menurut kalian Boboto? Apakah pesta perayaan gelar juara di GBLA nanti sempurna? Kasih komentarnya barudak. Hatur nuhun Persib Selosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.